Praha yang berselimut salju membuat saya jatuh hati. Kota ini begitu cantik dengan arsitektur bergaya gotik, hasil perpaduan sejarah Ceko yang mengalami revolusi panjang. Dan perjalanan kembali saya lanjutkan, menelusuri kisah agama rahmatan lil alamin di negeri permata Eropa Timur. Bagi bangsa Eropa, Islam tak hanya menjadi sebuah agama, tapi Islam juga menjadi tempat di mana acuan ilmu pengetahuan serta budaya berkembang hingga saat ini. Bagaimana kisah Islam di negara Ceko? Ikuti terus perjalanan saya dalam Jazirah Islam. Ceko memiliki sejarah panjang dengan kekuasaan komunis yang berjaya hampir 40 tahun. Namun jauh sebelum itu, Ceko telah menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi, Kerajaan Habsburg, hingga Kerajaan Bohemia dan Moravia. Namun di balik itu semua, Ceko menyimpan sebuah sejarah menarik tentang masuknya Islam ke negara ini. Islam tak selamanya datang melalui proses penyebarluasan wilayah pada masa jaya kekhalifahan Islam. Tapi Islam juga datang melalui para saudagar yang melakukan perjalanan panjang hingga ke tanah Eropa. Meski negara Ceko tidak pernah mendapat jajahan kekhalifahan Islam, namun dapat terlihat di sini melalui berbagai monumen. Islam telah berbaur menjadi satu dengan kehidupan warga Ceko. Nama Ibrahim Ibnu Yakub tercatat sebagai pembawa kebudayaan Islam ke tanah Ceko, tepatnya di kota Praha pada abad ke-10. Ia adalah seorang pedagang muslim dari Cordoba. Pada tahun 961, ia melakukan perjalanan ke Eropa Tengah atas mandat dari Kaisar Ottoman. Selama perjalanannya, Ibrahim Ibnu Yakub mencatat berbagai kondisi tentang tempat yang disinggahinya, termasuk Ceko. His full name is Ibrahim Ibn Yaqub At-Turtushi Al-Israeli. And it is really the most ancient record about Prague. He wrote the name of Prague in Arabic as Ifraga, which corresponds to the Czech version of the name Prague is Praha, so it corresponds to it. And he describes the life in our capital, in present-day Prague, with quite a number of details. Ini adalah salah satu ikon yang ada di Charles Bridge yang sangat terkenal di kota Praha. Dari monumen ini terlihat bagaimana salah satu patungnya menggambarkan pakaian khas bangsa Persia ataupun bangsa Turki pada masa itu. Ini menjadi salah satu bukti Islam telah ada di kota Praha sejak ratusan tahun yang lalu. Jembatan Charles membentang sepanjang 500 meter di atas sungai Vltava yang membelah kota Praha menjadi dua bagian. Patung dengan sosok orang Turki adalah simbol jembatan Charles yang paling terkenal. Patung ini menggambarkan bagaimana warga Ceko mulai mengenal bangsa Turki sebagai bagian dari kaum Muslim. Ilmu kedokteran serta ilmu astronomi akhirnya populer di tanah Eropa pada masa lampau. Ilmu astronomi mendasari ilmu navigasi yang dibawa oleh para saudagar muslim ke tanah Eropa. Inilah yang mendasari akhirnya dibuat astronomical clock yang menjadi ikon kota Praha.
Jam astronomi kuno ini berada di pusat kota Praha yang disebut Old Town Square. Dibangun pada tahun 1410 oleh Mikuláš Ovčáček dan Jan Sindel. Penunjuk waktu unik milik kota Praha ini tercatat sebagai jam astronomi tertua ketiga di dunia, namun satu-satunya yang masih berfungsi hingga saat ini. Megah berdiri di sudut kota Praha, jam yang dikelilingi ornamen unik ini berfungsi untuk menunjukkan orbit matahari serta bulan yang dapat menjadi acuan waktu siang dan malam. Jam astronomi ini juga dapat melihat zodiak atau ramalan bintang, serta memperlihatkan perbedaan panjangnya waktu siang dan malam di antara musim panas dan musim dingin. Sementara dari sisi agama Islam, selain dimanfaatkan sebagai penunjuk waktu, jam astronomi juga digunakan oleh ilmuwan Islam terdahulu untuk menentukan waktu sholat serta perkiraan bulan Hijriah, seperti untuk menunjukkan awal Ramadan. Nama Islam memang tidak bisa dihilangkan dari sejarah dunia astronomi. Salah satu ilmuwan Islam yang terkenal adalah Al-Battani. Dialah yang melakukan pembuktian gerhana matahari tahunan dan waktu bumi mengitari matahari, yaitu selama 365 hari. Subhanallah, sungguh maha besar Allah. Saya benar-benar kagum bagaimana Islam memberi warna bagi sejarah bangsa Eropa. Menyusuri setiap sudut kota Praha untuk mencari jejak Islam membuat hati saya terus dipenuhi tanya. Jika Islam menjadi minoritas yang jelas di negara ini, lalu bagaimana kisah para mualaf muda? Dari mana mereka mendengar nama Islam hingga akhirnya tertarik dan menjadi bagian dari agama ini? Lokasi yang saya tuju ini adalah masjid kedua yang ada di kota Praha. Nah, di masjid ini saya sudah janjian dengan seorang mu'alaf yang memiliki cerita yang sangat menarik bagaimana akhirnya dia bisa memeluk agama Islam. Lokasi masjid tak jauh dari pusat keramaian kota Praha, yaitu di Wenceslas Square, kawasan yang terkenal sebagai kampung muslim bagi warga Praha. Meski letak masjid ini tersembunyi, namun bagi saya tak ada keraguan. Masjid adalah tempat datangnya keajaiban. Dan disinilah saya bertemu Jakub Netusil. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Inilah Jakub Netusil, seorang mualaf yang begitu fasih membaca ayat demi ayat dari surat Al-Imran. Padahal Yakub baru memeluk Islam selama 7 tahun, angka yang terbilang sangat muda. Yakub lahir dan tumbuh besar di Ceko. Layaknya seorang remaja, Yakub sangat senang mencoba hal-hal baru, termasuk juga penampilan yang tergolong eksentrik untuk menandakan identitas dirinya. Tak hanya itu, Yakub juga sangat menyukai untuk bepergian ke berbagai negara untuk menemukan hal-hal baru. Dan dari sinilah awal mula kisah Yakub mengenal Islam. Yakub pertama kali mengenal Islam melalui sebuah buku yang ia beli pada tahun 2005. Ketika itu, ia sedang mencari referensi buku untuk melakukan perjalanan ke Maroko. Sejak membaca buku yang bernafaskan Islam, ia semakin tertarik untuk mengetahui bagaimana agama ini mengatur kehidupan manusia. Tak terhitung berapa banyak buku dan artikel yang telah ia baca untuk mengetahui Islam lebih jauh. Tak o křesťanství jsem se dozvěděl od mého otce, protože můj otec praktikuje křesťanství, chodí do kostela a vlastně od něho jsem získal nějaký podvědomí o křesťanství a začal jsem číst knížky o křesťanství. Hingga saat ini Yakub masih satu-satunya orang yang memeluk Islam dalam keluarga besarnya. Meski demikian, iman Yakub tak pernah goyah sedikit pun. Bahkan sebelum mengucapkan lafal 2 kalimat syahadat, Yakub yakin sebenarnya ia telah sangat siap untuk menjadi seorang mu'alaf, lahir dan batin. When the first time you saying Shahada,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. No, popravdě já jsem uvěřil jakoby v Boha a v proroka ještě před šahádou. Tu víru jsem měl ještě dřív před šahádou, takže když jsem říkal šahádu, tak pro mě to byla spíš taková formalita, jakoby, protože už před tou šahádou jsem v srdci cítil, že jakoby islám je pravda. Allah sesungguhnya Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Meskipun Yakub harus kehilangan teman-temannya karena perubahan yang ia lakukan setelah memeluk Islam, namun Allah memberikan anugerah lain yang tiada terkira. Atas izin Allah, 1 tahun setelah Yakub memeluk Islam, ia mendapatkan kesempatan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Semua ini atas sumbangan negara Arab yang memberikan kesempatan kepada para mu'alaf dari negara non-muslim untuk menyempurnakan Islam mereka. Saya begitu kagum dengan Yakub. Berhaji adalah ibadah yang sangat dinantikan oleh setiap muslim di seluruh dunia. Meski harus melewati rangkaian panjang, pergi haji adalah peristiwa yang sangat istimewa. Bagaimana akhirnya seseorang bisa bersujud dan melihat langsung Baitullah, kiblat yang menjadi acuan melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. Jalan Yakub untuk menjadi muslim sejati memang tidak mudah, tetapi Allah telah berjanji untuk memberikan pahala yang besar bagi mereka yang mau berjuang di jalannya. Mayoritas warga Ceko adalah ateis. Inilah sebabnya sangat sulit untuk menemukan rumah ibadah di negara ini. Dan fakta tentang banyaknya warga Eropa yang memeluk Islam menjadi sebuah fenomena yang mengejutkan banyak pihak, termasuk kelompok anti-Islam. Sebagian besar pendatang baru dalam Islam adalah kaum perempuan yang merasa jenuh menjalani hidup bebas norma dan mengagungkan materi. Salah satunya adalah Nela Lestakova, wanita muda yang mulai mengenal Islam ketika masih berusia 15 tahun. Perjalanan Nela mengenal Islam begitu panjang, semuanya tak mudah, penuh dengan tantangan. Well, life is quite different when you are a Muslim in Prague, because with the increasing Islamophobia in our country, is getting worse. Sometimes it's even difficult to find a work, wearing the headscarf, or sometimes at school, but it's not that bad like in France. Ceko memang bukan kota yang mudah untuk seorang muslim. Begitu banyak titik berat yang harus dilewati untuk bertahan hidup sebagai seorang muslim. Identitas yang berkaitan dengan Islam seringkali diidentikan dengan teroris dan kekerasan. Meski berat, namun tidak mengendurkan keinginan Nela untuk menunjukkan identitasnya sebagai muslimah, yaitu lewat hijab. I think that people are afraid. They're afraid of women in the headscarf because it's not common, it's something unknown, and they don't really know what to think, what to expect from you. So when you meet people and you start to talk to them, they keep distance from you, and then when you engage more and more in the conversation, they start becoming more friendly, they see that you are a normal person. Mengenakan hijab bagi seorang muslimah Eropa memang seakan berenang melawan arus, begitu deras rintangan yang menghadang. Tapi semua hal ini tak menjauhkan Nela dari Islam, namun justru membuatnya semakin kuat. Kini Nela bahkan melakukan penelitian tentang penggunaan niqab di antara wanita muslim di Eropa. Nela merupakan satu-satunya muslim di dalam keluarga besarnya yang kini tinggal di Slovakia. Namun Nela tak pernah gentar. Sedikit demi sedikit, ia menunjukkan pada sekelilingnya bahwa Islam adalah agama yang damai. Ia berharap kelak mereka akan diberi jalan untuk melihat Islam seperti dirinya.
I want to know, Nella, at the first time you saying those words, Syahada la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. What do you feel here inside your heart? You feel kind of comfort in your heart, you know, like it's like your life began again. It's start of new life, you know, that you are going to live, inshallah. So it's something that you can really describe. It's amazing experience, you know, when you are saying those words. And even me myself, you know, after years that I said my Shahada officially, when I see people saying Shahada, I always cry. It makes me cry. Yeah. Because it's so emotional. Yeah. After you be a Muslim, what is the biggest change? The biggest change was in my character, I think. Your daily life, your character. My daily life also, because I see, like, I have really like a very good relationship with my family, but now I see it as something much more important than even before. I try to be a better person, you know, that it's a struggle, you know, with yourself. You have to work on yourself always, you know, like it's an ongoing process, you know, of becoming a better person. And I want to be more productive in my life, you know, because you realize that you don't, like, your time in this life is limited, and it will end once. So you try to be as active and as productive in life as you can be. Nella merupakan satu-satunya muslim di keluarga besarnya yang kini tinggal di Slovakia. Dan sebagai muslim muda, jalan Nella tidak mudah. Hingga saat ini masih ada sebagian anggota keluarga yang mempertanyakan keputusannya memeluk Islam. Namun demikian tidak dengan sang orang tua. Meski melalui proses panjang, kedua orang tua Nella kini memahami keputusan buah hati mereka untuk menjadi seorang muslim. Ibunda Nella kini telah tiada. Namun sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Ibunda Nella sempat pergi ke sebuah pertemuan yang membahas hukum Islam. Sayang tak lama berselang, sang ibu menghembuskan nafas terakhirnya. Kini sang ayahlah yang memberikan dukungan sangat besar terhadap keislaman Nella. Ia begitu bangga Nella bisa membuktikan Islam adalah agama kedamaian yang jauh dari hal negatif. Setelah berbagi kisah hidupnya, Nella mengajak saya untuk ikut dalam pengajian sederhana, Inner Circle namanya. Kegiatan kecil ini tak memiliki tempat khusus, tak memiliki anggota banyak, tapi begitu berarti bagi Nella. Kali ini ia ditemani sahabatnya Sabrina dan Safa. Saya kini bisa memahami dari mana ia memiliki karakter kuat sebagai seorang muslimah muda. Sahabat-sahabatnya inilah yang menguatkan Nella ketika menjalani masa sulit. Dan pertemuan ini menjadi tempatnya bernaung untuk mencurahkan hati jika ada keraguan atau pertanyaan, sekaligus menambah ilmu tentang Islam. Saya begitu kagum akan ilmu yang dimiliki wanita muda ini. Ya, Nella telah selesai menghafalkan surah demi surah yang diajarkan. Bagi saya poin yang sangat menarik adalah bagaimana menjaga keimanan kita untuk tetap kuat dan tidak hanya sekedar mengucapkan lafal 2 kalimat syahadat. Bagi kaum muslim yang telah memeluk agama sejak lahir, ini menjadikan poin penting. Bagaimana harus mendalami Islam seutuhnya.
Berat jalan yang harus dihadapi oleh saudara muslim kita di Ceko, namun mereka menjalaninya dengan penuh keikhlasan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.